Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliasita, NIM 210300009 dari Prodi Teknik Kimia, Institut Teknologi Petroleum Balongan. Di sini saya akan membuat video terkait ujian akhir semester dengan mata kuliah bahan konstruksi teknik kimia dan dosen pengampunya yaitu Ibu Astuti Ibrahim MSI. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal ujian akhir semester. Untuk mempercepat waktu, mari kita untuk membahasnya. Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan kristal logam? Jawabannya, sebelum kita ke kristal logam, kita harus mengetahui dulu apa itu kristal. Kristal adalah benda padat yang terbentuk dari partikel yang tersusun dalam pola teratur berulang. Proses pembuatan kristal juga disebut dengan kristalisasi, di mana larutan jenuh membentuk inti kristal dan pertemuan kristal. Kemudian, kristal logam merujuk pada susunan atom logam teratur yang berulang secara 3 dimensi. Kristal logam adalah benda padat yang terbentuk dari partikel logam yang terikat melalui ikatan logam. Kristal logam memiliki struktur yang sangat kuat dan dapat memiliki berbagai jenis dan kemurnian yang tinggi. Selanjutnya, ada beberapa contoh logam dan struktur kristalnya yang meliputi, yang pertama itu ada aluminium, struktur kubik muka atau FCC, yang kedua itu besi, ini termasuk struktur kubik pada suhu tinggi atau juga disebut dengan austenit, dan struktur kubik badan pada suhu rendah dan bisa disebut dengan ferrit. Kemudian ada tembaga, ini termasuk struktur kubik pusat atau body centered kubik atau BCC. Kemudian ada emas, ini termasuk struktur kubik muka atau FCC. Kemudian ada perak, struktur kubik muka juga atau juga disebut dengan FCC. Kemudian yang terakhir ada titanium, ini termasuk struktur heksagonal rapat atau disebut hexagonal phosphate atau HCP. Kemudian di sini ada gambaran struktur kristal logam. Untuk kristal logam itu ini nih. Nah, lanjut soal kedua. Sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal. Di sini ada beberapa hukum yang berkaitan dengan kristal. Yang pertama ini ada hukum ketetapan sudut dan bidang muka kristal oleh Nicolas Steno pada tahun 1669. Hukum ini menyatakan bahwa sudut antara dua wajah yang sesuai pada kristal dari spesies kimia atau mineral padat adalah konstan dan merupakan karakteristik dari spesies tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hukum Bragg pada tahun 1912. Hukum ini menyatakan bahwa sinar X yang dibiaskan oleh kristal akan menghasilkan pola difraksi yang teratur dan bahwa sudut difraksi yang teramati tergantung pada jarak antara bidang kristal. Kemudian hukum Hess pada tahun 1848. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia tidak tergantung pada rute reaksi, melainkan hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Selanjutnya, ada hukum Raoult pada tahun 1887. Hukum ini menyatakan bahwa tekanan uap dari suatu larutan ideal tergantung pada fraksi mol dari komponen dalam larutan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada hukum Henry. Pada tahun 1803, hukum ini menyatakan bahwa konsentrasi gas dalam larutan tergantung pada tekanan parsial gas tersebut di atas larutan. Kemudian soal ketiga, jelaskan perbedaan struktur kristal SC, BCC, dan FCC, serta tunjukkan manakah yang dimaksud dengan unit sel dan isi kristal. Yang pertama ini kita membahas BCC atau body centered kubik. Pada BCC ini atom terletak di masing-masing dari 8 sudut kubus dan di tengah kubus. Ini maksudnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, terdapat satu atom tambahan yang terletak di pusat dan bersinggungan dengan 8 atom yang berada di sudut. Kemudian faktor pengepakan adalah 0,68. Contoh logam dengan struktur BCC antara lain kromium dan natrium. Selanjutnya yaitu FCC, Face Centered Cubic, yang dimana pada FCC ini atom terletak di masing-masing dari 8 sudut kubus dan di tengah masing-masing dari 6 sisi kubus. Faktor pengepakannya yaitu 0,74. Contoh logam dengan struktur FCC sendiri yaitu ada aluminium, tembaga, emas, dan perak. Selanjutnya yaitu ada simbol kubik atau SC. Posisi atom terletak di sudut-sudut kubus. Jumlah atom dalam satu unit sel yaitu 1 atom per unit sel. Koordinasi atom adalah 6 karena setiap atom memiliki 6 tetangga yang terdekat. Packing efisiensinya yaitu 52,4%. Keberadaan celah antar atomnya itu mempunyai celah antar atom yang cukup besar. Untuk soal keempat, gambarkan unsur yang di fasa dan jelaskan pembentukan diagram fasa antara temperatur dan komposisi unsur yang diplot untuk mengetahui perubahan fasa yang terjadi. Di sini ada diagram fasa. Di sini juga ada temperatur Celcius. Kemudian di sini ada area liquid, di sini juga ada area austenit, di sini juga ada area ferrit. Oke. Untuk pengertian diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat dengan kadar karbon. Kemudian ada fungsi diagram fasa yaitu untuk memudahkan memilih temperatur pemanasan yang sesuai untuk setiap proses perlakuan panas baik proses analial, thermalizing maupun proses pengerasan. Selanjutnya, di diagram fasa tersebut itu meliputi fasa, suhu, tekanan, dan komposisi. Fasa adalah bentuk zat yang dapat berupa padat, cair, atau gas. Diagram fasa seperti padat, cair, dan gas dikenal sebagai area yang berbeda. Suhu, diagram fasa menunjukkan perubahan suhu didih atau suhu beku suatu zat pada tekanan tertentu. Kemudian tekanan mempengaruhi fasa zat. Sebagai contoh, pada suhu tertentu, air berbentuk cair pada tekanan 1 atm, tetapi jika tekanannya diturunkan menjadi 0,5 atm, maka air berwujud menjadi gas. Kemudian yang terakhir itu ada komposisi. Diagram fasa juga mungkin mencakup komposisi zat, seperti menggambarkan persentase berat untuk A, B, dan C dalam satuan alloy. Untuk soal terakhir, yaitu jenis baja apa saja yang sering digunakan di dunia migas dan petrokimia, dan jelaskan alasannya mengapa jenis tersebut itu diaplikasikan pada alat-alat tersebut. Ada beberapa jenis baja yang digunakan. Yang pertama itu ada pipa stainless steel, di mana pipa stainless steel ini banyak digunakan di industri petrokimia dan migas karena sifatnya yang tahan terhadap korosi dan lingkungan yang keras. Kemudian ada baja tahan karat kompleks. Jenis baja ini memiliki sifat tahan korosi dan tahan terhadap lingkungan yang keras sehingga sering digunakan dalam industri migas dan petrokimia. Baja karbon rendah. Baja karbon rendah juga umum digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk industri migas dan petrokimia. Tergantung pada kebutuhan spesifiknya dari proses produksi dan lingkungan operasionalnya. Selanjutnya itu ada baja tahan panas atau heat resistant steel, digunakan di lingkungan dengan suhu tinggi seperti pada peralatan pemanas dan penukaran panas. Kemudian yang terakhir itu ada baja paduan atau juga disebut dengan alloy steel, baja yang diperkuat dengan penambahan unsur paduan seperti nikel, krom, molybdenum, atau vanadium. Baja paduan sering digunakan dalam kondisi suhu dan tekanan yang tinggi. Oke.
Oke, sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you for watching. Dah.